Stop gagal paham soal utang negara. Kalau mau kritik, belajar dulu geopolitik. Sering dengar orang teriak-teriak soal utang negara, katanya utang hush itu pemborosan dan bikin sengsara. Tunggu dulu, kamu mungkin cuma dikasih setengah kebenaran. Dan setengah kebenaran itu lebih bahaya dari kebohongan. Kita bongkar 3 mitos soal utang yang bikin kita gampang diadu domba. Tonton sampai habis, karena poin nomor 3 adalah kunci buat ngerti kenapa ada pihak yang pengen banget kita terus-terusan ribut soal utang. Mitos pertama, utang yang besar itu tanda negara mau bangkrut. Salah. Faktanya, hampir semua negara maju itu utangnya gede banget. Coba kita lihat datanya. Jepang, rasio utangnya terhadap ekonomi nasional atau PDB itu 242%. Amerika Serikat, 124%. Sekarang, Indonesia cuma sekitar 40%, jauh di bawah batas aman yang diatur undang-undang kita sendiri, yaitu 60%. Jadi, kalau ada yang bilang utang kita gawat, suruh mereka lihat data negara maju yang mereka puja-puja. Dalam ekonomi modern, utang itu alat untuk investasi, bukan aib. Yang penting bukan besar nominalnya, tapi kemampuan bayar dan rasio sehatnya. Mitos kedua, utang hush itu cuma nambah beban tanpa manfaat. Ini nih cara berpikir yang sempit. Pemerintah itu membedakan 2 jenis utang. Utang konsumtif buat bayar gaji atau subsidi, dan utang produktif buat investasi jangka panjang. Hush itu contoh utang produktif. Kenapa? Karena kita nggak cuma beli kereta, kita beli teknologinya. Insinyur-insinyur kita dari BUMN terlibat langsung belajar cara bangun konstruksi canggih yang belum pernah ada di Indonesia. Ratusan dokumen standar operasi dan teknis diserahkan ke kita. Tujuannya apa? Biar di masa depan, kita bisa bangun proyek kayak gini sendiri, tanpa bergantung sama negara lain. Ini namanya transfer teknologi. Mahal di depan, tapi ini investasi buat kemandirian bangsa. Beda jauh sama utang zaman dulu yang cuma buat nambal anggaran terus habis gitu aja. Nah, ini bagian paling penting. Mitos ketiga, semua sumber utang itu sama saja. Ini kesalahan fatal. Kita harus bedain utang dari blok barat, IMF, Bank Dunia, sama utang dari blok timur, contohnya Tiongkok untuk Wush. Dulu, waktu krisis 98, kita pinjam ke IMF. Bunganya mungkin kelihatan rendah, tapi syaratnya, kedaulatan ekonomi kita diobok-obok. Kita dipaksa jual aset negara, cabut subsidi rakyat, dan nurutin semua resep kebijakan mereka. Itu namanya kondisionalitas, utang dengan harga kedaulatan. Sekarang bandingkan dengan pinjaman Wush. Ini skema bisnis. Mereka kasih pinjaman buat proyek, mereka dapat untung dari proyeknya. Mereka nggak ikut campur nyuruh kita ubah undang-undang atau kebijakan dalam negeri. Jadi, pertanyaannya bukan cuma berapa utangnya, tapi siapa yang ngasih utang dan apa syarat politik di baliknya. Jadi, kalau mau Indonesia bebas dari cengkraman utang, kita harus cerdas. Jangan cuma teriak-teriak anti utang, tapi malah terjebak sama narasi yang justru melemahkan bangsa kita sendiri. Waspada sama antek asing yang teriak paling kencang atas nama HAM dan demokrasi, tapi tujuannya adalah supaya Indonesia nggak pernah mandiri, takut berinvestasi, dan terus bergantung pada mereka. Indonesia bukan gagal karena berhutang, tapi karena rakyatnya kehilangan kesadaran geopolitik dan masih berpikir dengan kepala kolonial.